Malam itu, di balik temaram lampu kamar yang hangat, Naila duduk di sisi tempat tidur dengan jantung berdegup kencang. Ia masih tak percaya bahwa lelaki tua yang kini duduk di hadapannya, dengan tubuh yang bugar, tatapan tajam, dan senyum penuh kelembutan, adalah suaminya sendiri. Parlan, pria 70 tahun yang ia nikahi demi takdir yang belum ia mengerti sepenuhnya, perlahan membuka lapisan demi lapisan keraguan di hati Naila. "Kau tidak salah memilih," ucapnya lirih sambil menggenggam tangan Naila. Kisah sini sangat menarik dan dengan ending yang seru, tegang dan menyedihkan. Maka dari itu tonton sampai selesai kisah ini. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang sunyi di kaki bukit, hidup seorang kakek bernama Parlan. Usianya telah mencapai 70 tahun, tapi langkahnya masih tegap, matanya tajam, dan suaranya tetap lantang. Ia dikenal sebagai orang kaya paling dermawan di kampung itu, tapi juga paling misterius. Tidak banyak yang tahu dari mana sumber kekayaannya. Rumah kayunya yang besar berdiri kokoh di tengah ladang luas, dikelilingi bunga-bunga yang selalu terawat. Parlan hidup sendiri sejak istrinya meninggal 20 tahun lalu. Anak-anaknya sudah menetap di kota besar, jarang sekali pulang. Hidup Parlan terasa kosong, hanya diisi sunyi dan kenangan. Di sisi lain desa, tinggal seorang gadis muda bernama Naila. Usianya baru menginjak 25 tahun, namun kesederhanaannya membuatnya terlihat berbeda dari gadis seumurannya. Ia bukan gadis yang suka berdandan mencolok atau bersosial media ria. Ia merawat ibunya yang sakit, membantu tetangga, dan mengajar mengaji anak-anak desa. Meski hidup miskin, senyum Naila selalu hangat. Tak heran jika banyak pemuda desa menyukainya. Namun, tak satu pun yang ia terima. Naila menunggu jodoh yang bisa ia hormati, bukan hanya cintai. Suatu hari, desas-desus menggelegar di desa. Kakek Parlan melamar Naila. Bukan melalui utusan, bukan melalui surat, tapi datang langsung ke rumah gadis itu dengan wajah serius dan hati terbuka. "Aku tahu ini mungkin terdengar tak masuk akal," ucap Parlan kepada ibu Naila yang terbaring lemah. "Tapi aku ingin menikahi anakmu, bukan hanya karena aku ingin ditemani, tapi karena aku ingin mewariskan hidupku padanya." Naila yang mendengar itu hanya terdiam. Ia tak tahu harus menanggapi apa. Hatinya berkecamuk, antara rasa terhormat dan kebingungan. Tapi Parlan tidak memaksa. Ia pulang dengan tenang setelah menyampaikan niatnya. Beberapa hari berlalu, dan Naila masih memikirkan lamaran itu. Ia sholat istikharah, memohon petunjuk dari Tuhan. Ia tahu dunia akan menghujatnya, akan menyebutnya wanita gila atau pengincar harta. Tapi saat ia menatap wajah ibunya yang lemah, dan mengingat masa depan yang tak menentu, ia mulai merasa mungkin Allah sedang membuka pintu takdir yang tak ia duga. "Bu, kalau aku terima lamaran kakek Parlan, Ibu ridho?" tanyanya lirih. Sang ibu tersenyum dan menggenggam tangannya. "Nak, ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Kalau kamu yakin itu baik, ibu doakan sepenuh hati." Hari pernikahan itu pun datang. Tanpa kemewahan, tanpa gaun istimewa. Naila hanya mengenakan gamis putih polos dan kerudung lembut. Parlan tampak gagah dengan peci dan baju koko bersih. Di bawah tenda sederhana, ijab kabul berlangsung dengan lancar. Tapi di luar tenda, desas-desus tetap bergema. "Dia pasti kejar warisan," gumam seorang ibu-ibu. "Mungkin si kakek kena pelet," sahut yang lain. Tapi Naila tidak peduli. Ia menunduk, berusaha menenangkan diri. Saat Parlan menyematkan cincin di jari manisnya, ia berkata lirih, "Aku tahu hidup kita tak biasa. Tapi aku akan menjagamu, semampuku." Dan Naila pun mengangguk, tanpa suara. Malam hari tiba. Setelah semua tamu pulang dan lampu-lampu padam, Naila duduk sendiri di sisi tempat tidur. Ia menatap bayangan tubuhnya di kaca, lalu menoleh ke arah ranjang. Kamar itu dihias seadanya, tapi terasa hangat. Ia gelisah, bukan karena takut, tapi karena tak tahu harus berbuat apa.
Ia menikahi seseorang yang bisa saja berusia lebih tua dari ayahnya. Apakah malam ini akan menjadi malam yang canggung? Apakah ia akan merasa terpaksa? Atau ada sisi lain dari Parlan yang belum ia kenal? Tiba-tiba pintu kamar diketuk pelan. Parlan masuk dengan senyum lembut. Ia membawa secangkir susu hangat. "Kau pasti lelah," ucapnya sambil duduk di ujung ranjang. Naila hanya mengangguk pelan. Ia tak berani menatap langsung. Tapi saat Parlan menyodorkan susu itu padanya, ia menerimanya dengan tangan gemetar. "Aku tahu ini tak mudah," lanjut Parlan. "Tapi aku ingin kau tahu, aku tak akan menyakitimu. Aku hanya ingin menjadi teman hidup yang bisa kau percaya." Naila menatap matanya. Di sana tak ada nafsu, hanya ketulusan yang membuat dadanya sesak. Lalu, hal yang paling mengejutkan terjadi. Parlan berdiri, melepas jasnya, dan tubuhnya terlihat jauh lebih bugar dari dugaan. Ototnya masih kencang, posturnya tak membungkuk seperti kakek biasa. "Aku dulu seorang pelaut," katanya, seolah menebak pikiran Naila. "Badan ini pernah dihantam badai dan gelombang. Tapi kini, yang paling berat adalah menahan sepi." Naila terdiam, matanya berkaca. Ia merasa, untuk pertama kali dalam hidupnya, dirinya benar-benar dipandang bukan sebagai objek, tapi sebagai jiwa. Parlan lalu duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, dan berkata, "Kau bisa tidur dulu, tak usah takut. Kita mulai semua ini perlahan." Hari-hari setelah malam itu menjadi babak baru dalam hidup Naila. Ia tak pernah menyangka bahwa seorang pria tua bisa begitu sabar dan penuh cinta. Parlan bukan hanya memberinya harta, tapi juga pelajaran hidup. Ia mengajarinya berkebun, mengajaknya berbincang tentang sejarah, bahkan ikut mengaji bersama anak-anak kecil yang biasa diajar Naila. Sore-sore mereka dihabiskan di kebun belakang rumah, menikmati cahaya matahari yang hangat sambil menyeruput teh. "Nak," kata Parlan suatu ketika, "kau lebih muda dan bisa saja meninggalkanku. Tapi aku tak pernah takut kehilanganmu. Aku hanya takut tak sempat membuatmu bahagia." Naila menangis diam-diam malam itu. Ia sadar, cinta memang bisa lahir dari siapa saja, dan di usia berapapun. Kini ia tahu bahwa ia tidak menikahi Parlan karena terpaksa atau demi kenyamanan duniawi, tapi karena jiwanya menemukan rumah di dada seorang lelaki tua yang begitu lembut dan penuh kasih. Beberapa bulan setelah pernikahan itu, kehidupan Naila dan Parlan mulai menjadi buah bibir seluruh kampung. Tapi bukan lagi karena rasa penasaran atau cibiran. Kini mereka menjadi teladan akan ketulusan dan kehangatan rumah tangga. Naila yang dahulu dikenal pendiam, kini sering terlihat tersenyum di halaman rumah, menyiram bunga bersama Parlan. Namun suatu hari, Parlan memanggil Naila masuk ke ruang tamu. Ia duduk di sofa kayu dengan map coklat di tangannya. Wajahnya tampak serius. "Naila," katanya, sambil menyerahkan map itu, "ini surat warisan. Aku sudah tanda tangan, dan notaris sudah mengesahkannya. Semua hartaku akan menjadi milikmu jika aku tak lagi ada." Naila terdiam. Tangannya gemetar saat menyentuh map itu. Ia tak pernah meminta semua ini. Hatinya kalut. Ia tahu, dunia akan semakin mencibir jika tahu soal ini. Tapi Parlan memegang tangannya erat, lalu menatap matanya. "Aku bukan mau membebanimu, tapi aku ingin hidupku berarti. Jika aku pergi, aku ingin tahu bahwa hartaku akan jatuh ke tangan yang mencintai, bukan yang hanya menghitung." Naila memeluknya saat itu juga. "Aku tak butuh hartamu, Kek. Aku butuh hadirmu," ucapnya di antara isak tangis. Parlan tersenyum, lalu berkata, "Tapi hidup ini harus dipersiapkan. Kita tak pernah tahu kapan waktu kita habis." Sore itu mereka duduk di serambi rumah. Angin meniup pelan dedaunan, sementara matahari mulai tenggelam perlahan. Naila menggenggam tangan Parlan lebih erat dari sebelumnya, seolah ingin memastikan bahwa pria tua itu masih ada di sisinya dan akan terus ada.
Namun takdir selalu punya caranya sendiri. Suatu malam, Parlan batuk keras saat mereka sedang bersiap tidur. Batuknya tak berhenti, dan darah mengotori tisu putih di tangannya. "Kita ke rumah sakit sekarang juga," seru Naila panik. Tapi Parlan menahan tangannya, menggeleng perlahan. "Tidak, aku tahu tubuhku. Ini bukan pertama kali," katanya tenang. "Tolong jangan panik, cukup temani aku." Naila menangis, duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang mulai dingin. Hatinya seperti diremas. Ia tak siap kehilangan. Malam demi malam berlalu, Parlan makin sering sakit. Nafasnya berat, jalannya melemah, dan senyumnya mulai jarang muncul. Tapi ia tak pernah mengeluh. "Aku bersyukur Allah beri aku waktu bersamamu," katanya pada suatu malam. "Aku tak menyesal menikahimu. Justru aku menyesal. Kenapa tidak dari dulu?" Naila menangis di pelukannya, menciumi tangan keriput itu dengan penuh cinta. "Cat, jangan pergi dulu. Aku masih ingin hidup bersamamu," bisiknya. Tapi Parlan hanya menatap langit-langit kamar, seolah bicara pada semesta. "Kalau Allah panggil, aku siap." Hari itu pun tiba. Langit mendung. Angin seperti berhenti. Parlan menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Naila. Ia meninggal dengan wajah damai, seperti orang yang tertidur tenang. Naila tak teriak, tak histeris. Ia hanya memeluk tubuh Parlan erat-erat, berbisik di telinganya, "Terima kasih, telah mencintaiku tanpa syarat." Tangisnya jatuh satu-satu, membasahi pipinya yang pucat. Tetangga yang datang hanya bisa diam. Mereka menyaksikan cinta yang begitu dalam, yang bahkan tak bisa disangkal oleh usia. Pemakaman Parlan dipenuhi warga. Wajah-wajah yang dulu sinis, kini menunjukkan duka. Mereka tak hanya kehilangan seorang dermawan, tapi juga seorang lelaki yang membuktikan bahwa cinta sejati itu nyata. Naila berdiri tegak di samping makam, mengenakan gamis hitam, tanpa tangisan berlebihan, tapi matanya kosong. Di tangannya ada bunga melati, yang ia letakkan perlahan di atas pusara. "Sampai jumpa di akhirat, Cat. Di sana tak ada usia. Kita hanya dua jiwa yang saling mencintai," ucapnya sebelum pergi perlahan, meninggalkan makam yang kini jadi tempat paling berarti dalam hidupnya. Hari-hari setelah kepergian Parlan tak pernah mudah. Rumah yang dulu hangat kini terasa sunyi. Tapi Naila tak ingin hidup dalam kesedihan. Ia mulai melanjutkan wasiat Parlan, membuka pesantren kecil di pinggir desa. Dengan warisan yang ia terima, ia membangun tempat belajar mengaji dan keterampilan bagi anak-anak yatim dan duafa. Di depan gerbang, ia pasang papan kayu bertuliskan, "Pesantren Ar-Rahman dari cinta yang tak pernah tua." Nama Parlan terpatri di sana, dan setiap anak yang belajar di situ, tanpa sadar sedang hidup dalam cinta yang diwariskan Parlan. Setiap hari, Naila menyambut anak-anak dengan senyum. Ia mengajari mereka membaca Al-Quran, mengajarkan nilai kasih sayang, dan bercerita tentang seorang kakek yang dulu begitu mencintai ilmunya. "Jangan lihat usia," katanya suatu sore pada seorang santri kecil. "Lihat hati. Kadang yang tua justru punya jiwa paling muda." Anak-anak itu tak tahu banyak, tapi mereka tahu bahwa ustazah mereka adalah perempuan yang luar biasa, yang menyimpan cinta dalam diam, dan merawatnya dengan amal. Pada suatu malam yang hening, Naila duduk di kamarnya yang kini menjadi ruang doa. Di pangkuannya ada mushaf Al-Quran, di tangannya ada foto Parlan dalam bingkai kayu. Ia tersenyum, lalu bersyalawat pelan, menghadiahkan bacaan itu untuk almarhum suaminya. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang. Cahaya lembutnya menyelinap masuk ke kamar, menyentuh wajah Naila yang kini tampak lebih dewasa. "Cat," bisiknya lembut, "kalau Allah beri kesempatan, aku ingin tua bersamamu di surga." Lalu ia menutup mata, bersujud dalam syukur, karena pernah dicintai dengan cara paling tak terduga. Sahabat semua, cinta sejati memang tak selalu hadir dalam rupa yang kita duga. Kadang,
Ia datang lewat sosok yang tua, yang sederhana, tapi menyimpan cinta yang begitu dalam. Semoga kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta tak mengenal usia, tak butuh alasan, dan tak menuntut balasan, hanya ketulusan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dukunganmu sangat berarti bagi kami. Jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe untuk mendapatkan kisah inspiratif berikutnya yang akan terus menghangatkan hati kita bersama.